Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan ini Bapak bisa memaparkan tentang bisnis online. Tetapi tolong nih para siswa semuanya sebelum mendengarkan paparan tentang bisnis online, yaitu untuk kompetensi dasar memahami bisnis online dan juga menggolongkan jenis-jenis bisnis online yang telah para siswa catat semuanya dan dikasihkan resume dan juga telah memberikan penugasannya. Banyak juga penugasan yang Bapak terima itu terlalu banyak. Mungkin para siswa juga pusing lah. Kita sedang kendala dalam COVID-19 ini, kita tidak dapat bertatap muka. Tapi Bapak juga bisa menjelaskan lewat media yang Bapak berikan ini. Tapi jangan lupa nih para siswa, sebelum memulai Bapak memberikan materi atau pemaparan tentang bisnis online dari awal sampai akhir, tolong subscribe dulu ya ini channel Bapak, tolong, agar nanti para siswa dapat berlangganan baik itu materi yang Bapak berikan maupun praktik. Nanti akan Bapak berikan praktik baik itu di dalam kelas atau lab, juga di dalam virtual seperti ini. Jadi tolong subscribe dulu, itu gratis ya. Nah ini untuk bisnis online. Kemarin para siswa sudah mencatat itu tentang pengertian bisnis online, yaitu yang kedua yaitu jenis-jenis bisnis online. Meskipun pusing lah, banyak juga para siswa kalau melihat di 10 jenis bisnis online, pasti salah satunya dari 1 sampai 10 itu pasti tertukar ataupun pusing karena belum Bapak jelaskan ya. Nah ini Bapak sekarang akan menjelaskan secara terperinci. Tolong ini mendengarkan ya semuanya, dan nanti juga bisa diulang nih, bisa diputar. Link Bapak simpan untuk para siswa, silahkan nanti dapat diputar kembali, dan nanti juga bukan di kolom komentar ini ya, tapi nanti di e-learning itu silahkan kasihkan komentar atau pertanyaan langsung ya untuk para siswa. Baik juga kalau silahkan di kolom komentar di bawah ini kasihkan pertanyaan. Ini khusus untuk para siswa semuanya. Nah untuk berjualan di saat ini tidaklah sama lah dengan tahun 10 tahun ke belakang ya, 20 tahun ke belakang, itu tidak sama. Kalau dulu itu kita harus berjalan jauh atau bagaimanapun itu sangat susah sekali. Nah ini salah satunya di bisnis online ini adalah perancangan. Bagaimana kita memudahkan untuk berjualan ya. Ini sangat untuk era yang sekarang, era teknologi, ini sangat diperlukan sekali. Potensi bisnis online di Indonesia ini sangat terbuka lebar sebab banyaknya pengguna internet begitu besar. Sampai rating juga di Indonesia ini menjadi 5 terbesar di dunia pengguna internet. Ya, kita anak bangsa Indonesia itu jangan sampai kita itu kalah sama negara yang lain ya. Gitu. Ya kita lihat. Nah ini dalam memahami bisnis online ini ada 3. Kemarin itu pernah para siswa juga tahu, yaitu tentang pengertian bisnis online. Nah ini ada bisnis online itu sebetulnya yang Bapak rangkum kemarin itu dari beberapa para ahli. Nah Bapak udah berikan kepada para siswa, semuanya dapat merangkumnya. Itu suatu bisnis atau suatu berjualan atau juga memasarkan barang dan jasa dengan menggunakan juga perangkat internet atau terkoneksi pada internet, itu yang dinamakan bisnis online. Itu adalah hasil rangkuman dari para ahli gitu. Ini salah satunya ya, ini pengertian bisnis online, dan ini bisnis online yaitu berdasarkan para ahli. Nah udah Bapak rangkum kemarin, para siswa juga udah pada tahu ya, sebenarnya itu ada beberapa para ahli yang dijadikan resume yang Bapak berikan pada kalian tentang pengertian, yaitu satu dari Philip Kotler, yaitu bisnis online adalah bisnis yang dilakukan melalui sistem komputer daring atau dalam jaringan interaktif
yang menghubungkan konsumen dan penjual secara elektronik. Itu yang dinamakan bisnis online menurut Philip Kotler. Yang kedua yaitu para ahli juga yaitu CV. CV itu bisnis online juga disebut dengan bisnis internet atau pemasaran internet, yaitu pengguna internet dan teknologi digital yang berhubungan itu satu sama lain ya untuk mencapai tujuan pemasaran dan mendukung konsep bisnis modern. Jadi pengguna internet, teknologi itu saling berhubungan satu sama lain mencapai tujuan yang sama yaitu di bidang pemasaran untuk mendukung konsep bisnis modern. Itu menurut Jeffrey. Yang ketiga yaitu menurut Christopher Stoll yang dinamakan bisnis online. Kalau menurut Christopher itu adalah suatu cara mengkombinasikan sistem dan proses dalam menjalankan bisnis dengan bantuan teknologi internet. Yang keempat, para siswa ini berdasarkan para ahli juga yaitu Samantha Saratlai. Bisnis online yaitu pengguna yang menggunakan teknologi internet dalam transformasi bisnis atau dalam perubahan ya, dalam perubahan untuk di segi bisnis itu sama ya, itu Bapak rangkum semuanya dan menjadikan satu hasil yaitu bisnis online adalah penjualan atau pemasaran barang dan jasa dengan menggunakan perangkat jaringan internet itu. Jadi itu bisa mengombinasikan antara sistem dengan proses. Itu hasil dari kombinasi sistem dan proses dalam menjalankan bisnis dengan bantuan teknologi internet. Yang kedua, dalam memahami bisnis online itu yaitu ada manfaat. Sebenarnya untuk manfaat itu para siswa udah tahu ya keuntungan dan kerugiannya. Nah, untuk dari keuntungan dan kerugiannya itu ada manfaatnya. Ya. Yang pertama itu untuk komunikasi. Yang kedua itu untuk transaksi dan yang ketiga yaitu untuk distribusi. Ini adalah tiga dari manfaat internet. Nanti bisa Bapak apa ya namanya jabarkan komunikasi itu bagaimana, apa saja yang digunakan untuk komunikasi, yaitu untuk transaksi juga dan untuk distribusi juga. Yang ketiga itu ada jenis-jenis bisnis online. Nah, jenis-jenis bisnis online udah para siswa ketahui ada berapa, yaitu ada 10. Ini udah baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari ke-10 tersebut menjadi 7 jenis bisnis online yang sekarang itu digunakan oleh para ahli di bidang bisnis online. Itu yang pertama ada e-commerce, yang kedua marketplace, yang ketiga ada affiliate, yang keempat ada dropship, yang kelima ada email marketing, yang keenam ada sosial media, ya. Yang terakhir itu ada blog marketing, ya. Bagaimana nanti dari ketujuh itu apa saja? Dari ketujuh itu bagaimana itu perbedaannya juga, keuntungannya juga, dan mungkin itu salah satunya juga bisa diuntungkan oleh para siswa ya. Dalam segi e-commerce, mungkin e-commerce udah pada tahu lah jenisnya, ya udah pada tahu lah para siswa juga. Salah satunya itu, maaf nih ya, ini Bapak nggak di endorse ya, ini salah satunya Bukalapak, ada Tokopedia, ada Shopee juga, banyak lah sekarang yang beredar itu ya, yang disuka, dan itu menjamin juga para siswa kalau misalkan kalau belanja ke Jakarta, belanja ke luar negeri itu membutuhkan waktu atau juga biaya yang sangat tinggi. Nah, ini sekarang para siswa hanya beberapa hari udah kirim dengan juga jasa maupun untuk jasa pengirimannya itu cukup murah sekali. Nah, itu salah satunya seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini ada manfaat
tadi apa sebutkan, yaitu ada tiga ya, ada komunikasi, ada transaksi, ada distribusi. Dalam komunikasi itu menjabarkan berapa, udah pada tahu lah, para siswa juga udah pada tahu komunikasi itu apa, udah dipelajari di kelas 10 yaitu di mata pelajaran komunikasi bisnis. Transaksi dan distribusi juga udah pada tahu pengertiannya. Nah, ini Bapak akan menjabarkan komunikasi itu apa. Salah satunya itu peningkatan informasi produk. Yang kedua, ketersediaan layanan. Yang ketiga, biaya komunikasi lebih rendah. Yang keempat, interaktif. Yang kelima, yaitu informasi persediaan terkini. Dan keenam, layanan purna jual. Dan ketujuh, tidak harus bertemu. Nah, peningkatan informasi produk itu seperti apa? Yaitu salah satu komunikasi yang dilakukan dalam bisnis online dapat meningkatkan pemahaman dan informasi dalam produk. Itu ya komunikasinya, komunikasi yang dilakukan di dalam bisnis online dapat meningkatkan pemahaman. Jadi pada paham. Oh, seperti ini, jangan sampai tertipu ya. Itu meningkatkan informasi produk itu. Jadi tahu detailnya produk itu bagaimana. Jangan sampai para siswa nggak tahu lah di dalam detailnya, pengirimannya juga. Untuk meningkatkan juga harus menggunakan layanan chatting, silakan itu dengan penjualnya maupun para siswa juga. Kalau sebagai nanti penyedia bisnis online bisa tidak harus jaim lah. Jadi kalau ada yang membeli menanyakan, jangan sampai itu ya, peningkatan informasi produknya detail sekali sehingga tidak ditanyakan, tidak ah saya mau beli ini, misalkan barang yang akan dijual. Itu salah satunya contoh nih, menjual HP. Para siswa mau menjual HP dalam bisnis, pret dijual, nggak tahu barang itu cacat, nggak tahu barang HP itu yang akan dijual itu bagaimana, itu detail sekali. Sehingga misalkan di dalam story WA ya, tuliskan dijual murah, HP bla 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 ya, dengan spek gini, keadaannya gini, mulus 100%. Itu detail sekali sehingga para yang akan membeli dari yang dijual oleh siswa itu mengerti lah ya, tahu. Jadi benar-benar nggak perlu ditanyakan lagi, udah beli udah percaya. Nah, itu salah satu peningkatan dalam informasi produk. Yang kedua, ketersediaan layanan. Maksud dari ketersediaan layanan apa itu? Jadi untuk para siswa dalam misalnya tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi kalau misalkan para siswa menjual suatu produk itu harus bisa menerima, misalkan kalau ditelepon ataupun memberikan layanan itu 24 jam. Nah itu bagaimana ya, kita itu join dengan teman ya, ada sipnya, ada teman, teman ini tolong ini kalau ada jawaban seperti ini dibalas, nanti itu dapat bagian lah. Kalau misalkan jangan sampai dalam persidangan tidak tidur itu sangat disayangkan sekali, jangan seperti itulah. Buat apa kita bisnis online tapi akhir-akhirnya kita itu sakit ya. Jadi harus bisa istirahat dengan baik. Dan juga kalau misalkan udah nanti layanannya udah bagus, juga nanti yang menerima apa diterima oleh pelanggan itu betul-betul ada banyak para siswa itu. Jadi untuk penjual itu ada punya yang namanya itu karyawan lah, karyawan satu, karyawan dua, mudah-mudahan lah seperti itu ya untuk kedepannya. Nah itu jadi ketersediaan layanan. Kalau misalkan silakan menjualan, saya waktunya cuma pukul 7 sampai pukul 12 karena pukul 1 siang itu sekolah ataupun mengaji ya. Nah silakan, itu ada waktunya, jedanya. Jadi itu dituliskan dalam bisnis online, menerima hanya pukul 7 sampai pukul 12 itu layanan. Jangan sampai disedia 24 pada saat ada yang barang membeli itu tidak siap ya yang menjualnya. Yang ketiga, biaya komunikasi lebih rendah. Maksud kenapa dari biaya komunikasi lebih rendah ini ya, yang ketiga, biaya komunikasi lebih rendah.
Pemasaran dalam bisnis online fokus pada orang-orang yang benar-benar ingin membeli. Jadi jangan sampai punya lah yang mau dipromosikan itu orang-orang yang mau menipu lah, ya. Benar-benar kalau membeli, atau jangan sampai ada yang dipermainkan atau hanya bertanya saja. Nah itu, jadi komunikasinya tolong dipadatkan. Jangan sampai kita capek-capek untuk komunikasi, membalas chat, ternyata dia itu tidak akan membeli. Jadi tolonglah minimalisir komunikasi itu. Itu ya. Yang keempat, interaktif. Nah, kenapa bisnis online itu interaktif? Sebab dalam promosinya produsen produsen akan menanyakan visual yang menarik seperti pemasangan video, ya, apalagi ya, testimoni, gambar, visual, deskripsi, dan icon yang semenarik mungkin. Jadi itu harus melakukan interaktif. Jangan sampai kaku saja dalam menjual, itu tidak ada visualnya, tidak ada gambarnya, tidak ada juga deskripsinya. Jadi apa yang perlu lihat, coba aja para siswa buka salah satu penyedia dalam e-commerce, ya. Buka terus cuma HP dijual murah gitu. Mau nggak? Takut-takut kan itu jadi penipu, ya. Itu juga nggak fakta, berdasarkan fakta, nggak ada deskripsinya. Apakah betul itu yang akan dijual seperti itu, bentuknya seperti itu, nggak, belum tahu kan. Takutnya foto yang dipajang itu foto hasil plagiat atau copy paste dari produk yang lain, bisa aja kan. Nah, seperti itu yang dinamakan interaktif. Selanjutnya yaitu informasi persediaan terkini, ya. Informasinya eh pernah menggunakan marketplace gak? Atau e-commerce? Pernah lah, ya. Eh, Barang yang tersedia dalam produk. Jadi posisi di mana barang berada, kondisi barang. Jadi itu informasi persediaan, jangan sampai itu masih dipajang. Jangan masih dipajang, ternyata udah habis. Stok barangnya tidak tersedia. Nah itu nanti akan mengurangi lah produsen yang akan membeli produk daripada kita. Yang selanjutnya layanan purna jual. Apa itu layanan purna jual? Nah, ini kelemahan dalam bisnis online adalah layanan purna jual. Namun sering berkembangnya teknologi saat ini, review barang itu menjadi acuan dalam penjualan barang. Ya, berkembangnya seperti yang memberikan gambaran sebuah produk bagus atau tidak, diterima atau tidak, misalnya dari testimoni, ketersediaan hitung barang, asuransi, ekspedisi. Nah seperti itulah. Jadi kelemahan lah dalam bisnis online, dalam teknologi seperti ini ada reviewnya, jadi acuan dalam penjualan barang. Selanjutnya yaitu tidak harus bertemu. Kenapa? Ya kita nggak tahu kan orang seperti apa. Orang, apakah orang itu baik, apa itu jahat, ya. Itu jadi kita itu tidak harus bertemu. Kita nggak tahu kan orangnya seperti apa. Takut-takut pada saat kita ketemu ternyata orangnya tidak aman. Ternyata barang yang akan kita jual itu ternyata bisa aja ditipu orang. Nah itu. Nah ini tidak, kenapa tidak harus kita bertatap muka, ini salah satunya eh, lebih nyaman. Ada juga masyarakat lebih nyaman juga memilih transaksi dengan langsung, yaitu yang dinamakan COD atau cash of delivery, di mana pembeli dan penjual itu bisa tatap muka, bisa nyaman, bisa ketemu. Nah itu juga harus dipersiapkan, siap untuk COD atau siap juga tanpa tatap muka gitu. Yang kedua ini dalam segi komunikasi, ya. Silahkan kalau udah paham, terima kasih para siswa. Kalau tidak paham nanti bisa diulang kembali. Yang kedua yaitu transaksi. Transaksi itu apa saja? Itu ada etalase virtual yang dapat dicapai oleh semua pengguna internet. Masa dalam transaksi ada etalase virtual? Ada. Tidak hanya etalase itu harus ada di sebuah toko atau sebuah gedung. Nah ini ada yang dinamakan etalase virtual.
Yang kedua, biaya transaksi murah, mengurangi kesalahan. Yang ketiga, mengurangi waktu siklus pengadaan. Yang keempat, tingkat persediaan yang lebih rendah serta biaya overhead terkait lainnya. Selanjutnya, promosi dan penjualan langsung kepada konsumen. Selanjutnya, harga juga fleksibel. Yang terakhir yaitu biaya entry dan pembentukan biaya relatif rendah. Ini dalam transaksi. Maksud dari etalase virtual yang pertama itu di dalam sebuah perkembangan bisnis online, tahulah seperti toko online, e-commerce itu berbasis website. Ya, website tahu kan? Ya, kalau kita klik sebuah penyedia, nah itu ada etalasenya itu. Gambarnya apa? Setiap misalkan barang elektronik, pasti semuanya di barang elektronik. Nggak akan bercampur. Kalau mencari alat dapur keluar elektronik nggak mungkin. Nah, itu yang dinamakan etalase virtual ya. Namun kalau sekarang ya teknologi semakin tinggi, sebenarnya untuk membuat sebuah website juga mudah lah. Para siswa juga bisa juga nanti akan Bapak ajarkan bagaimana dalam praktek membuat sebuah website dengan menggunakan etalase virtual. Jadi jangan sampai bercampur antara departemen antara food, non food. Nah itu harus dibedakan lah etalasenya. Itu yang dinamakan etalase virtual. Yang kedua, biaya transaksi murah, mengurangi kesalahan. Kenapa biaya transaksi murah dan mengurangi kesalahan? Dahulu lah, tahulah dulu kita berbelanja harus menuju sarana transportasi. Baik kalau misalkan kita dari daerah Ranca Bali mau ke pasar Ciwidey, misalkan karena misalkan membeli apa saja, ya itu dulu ya belum punya motor, belum punya mobil ya. Naik berapa? Belum waktu ya. Tuh, dan menyiapkan biayanya berapa itu dalam perjalanan ya. Dan setiap saat itu kita tidak dapat berbelanja itu. Nah sekarang mas setiap detik juga kita dapat berbelanja dengan menggunakan bantuan gadget, terutama gadgetnya sekarang itu semakin cepat lah membuat bisnis online berkembang ya. Udah cuannya juga kita semakin sekarang itu semakin bisa untuk explore juga dalam bisnis online dan juga mengurangi kesalahan. Ini dalam poin yang kedua yaitu biaya transaksi murah dan mengurangi kesalahan. Yang ketiga, mengurangi waktu siklus pengadaan. Apa yang dimaksud mengurangi waktu siklus pengadaan? Pengadaan barang dalam bisnis online merupakan kegiatan yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan penjual dan pembeli. Jadi bagaimana kita harus bisa menjualnya? Kita habiskan dulu. Jangan kita punya stok berat dalam bisnis online ternyata itu tidak laku. Ya itu tahulah siklusnya atau juga sekarang seasonnya itu sekarang bagus. Misalkan hari ini banyak diminati sebuah gadget merek tertentu, kita akan menjualnya, kita posting, kita perbanyak, pasti akan laku. Jarang dicari misalkan ya sebuah misalkan masker lah, kita jual masker dengan ada lubangnya. Nah, ada lubang untuk sirkulasi udara belum ada kan. Nah itu banyak dijual dan juga murah di sana. Nah, silakan itu, tidak menutup kemungkinan ya untuk pengadaan barang. Yang selanjutnya, tingkat persediaan lebih rendah serta biaya overhead terkait lainnya. Maksud dari tingkat persediaan yang lebih rendah serta biaya overhead terkait lainnya maksudnya apa? Overhead ya, kalau over itu lebih, head itu kepala. Nah ini untuk pengertian dari bisnis online, overhead adalah biaya lebih yang dikeluarkan seiring bertambahnya biaya produksi atau jumlah pembelian barang. Biasa tahu lah ya, kalau misalkan banyak laku pasti itu biaya itu melambung menjadi tinggi. Tapi kalau misalkan biasanya penjualan itu rendah, misalkan sekarang kita ngomong aja gadget ya, semakin gadget itu hampir
si merek A, ya si merek A itu karena semakin laku setiap hari itu sampai tiap bulan itu berganti-ganti versi. Kita udah ketinggalan zaman kalau 1 bulan kita nggak tahu versi dari gadget tersebut. Jadi ada biaya kalau misalkan tambah laku. Yang selanjutnya itu promosi dan penjualan langsung kepada konsumen. Maksud dari promosi dan penjualan langsung pada konsumen apa? Tahulah ketika seseorang membeli sebuah barang, maka di dalamnya terdapat berbagai macam biaya. Selain bahan baku, produksi juga terdapat biaya promosi dan semakin jadi kalau misalkan untuk promosi dalam transaksi ya, transaksi langsung untuk penjualan kepada konsumen itu biayanya semakin mahal. Nah, kita dalam bisnis online kita murah sekali. Bahkan kita juga mempromokannya silakan. Bisa langsung juga di dalam detail, di dalam misalkan deskripsi itu silahkan. Itu murah sekali ya. Terus juga keuntungannya juga ada manfaatnya yaitu harga fleksibel. Maksud dari fleksibel itu harga yang beragam menjadi ciri khas dari bisnis online. Sebab begitu banyaknya penjual yang dapat kita temui akibatnya mudah mendapatkan akses kepada penjual untuk membuat calon pembeli dan melihat gaya beragam-ragam atau fleksibel dan dapat berubah-ubah waktu. Jangan sampai tahu lah misalkan Anda sebagai penjual bisa menjual di harga tetap itu padahal tahu dalam kondisi seperti sekarang itu ada turun naiknya, nggak tahu masyarakat yang lain, nggak tahu penjual yang lain atau toko-toko lain yang ternyata lebih pada toko yang lain karena lebih murah. Nah, itu harga harus bisa fleksibel sesuaikan dengan waktu dan disesuaikan juga sesuai dengan minat daripada pelanggan, tapi jangan sampai kita menghancurkan harga belinya itu ya, gitu. Yang terakhir biaya entry atau pembentukan biaya relatif rendah. Entry itu barang ya, barang yang kita entrykan itu terlalu murah dibandingkan dengan promosi offline gitu. Kemudian kalau kita biaya entry kita hanya merubah template website ya, membuat biaya entry barang yang dijual semakin mudah. Kalau misalkan promosi offline kan kita nggak tahu, kita door to door mengatuk membayarkan bisa aja kita diusir ya. Kalau misalkan kita merubah dalam soal sebuah website atau e-commerce, kita ketersediaan website aja, merubah websitenya, template-nya, kita perubahan sesuai dengan kondisi. Jangan sampai kita banyak-banyak template atau banyak juga akses apapun ternyata semakin berat dalam pengaksesan bisnis online kita. Terus kita ada manfaat yang ketiga. Sudah beres ya dalam transaksi. Kalau misalkan para siswa belum mengerti silahkan baca ulang kembali atau putar kembali ya. Yang ketiga itu masalah distribusi. Di antaranya apa? Ada 3 poin yaitu mengurangi waktu tunggu, menurunkan biaya pengiriman, dan pelanggan dapat melacak pesanan. Jadi kalau misalkan pelanggan itu nyampe dari mana, terus yang pertama mengurangi waktu tunggu. Jadi kita jangan sampai kita menunggu-nunggu, ya dapat berkurang waktu tunggunya. Yang kedua menurunkan biaya pengiriman. Yang ketiga menurunkan biaya pengiriman tolong itu biasakan sesuaikan dengan tujuan asal. Tujuan dari pembeli dari mana, jangan sampai kita ratakan, itu harus bisa naik turun. Itu udah pada bisa lah, udah pada tahu lah jarak ya dengan kondisi. Yang ketiga pelanggan dapat melacak pesanan. Pelanggan juga dapat udah nyampe mana, jangan sampai kita beli ya kita detek juga tahu di mana kita apa tahu-tahu kita tertipu. Nah itu yang harus kita waspadai. Banyak lah siswa yang tahu tentang bisnis online tapi banyak tertipu, banyak juga tahun-tahun ke belakang ya banyak tertipu yang ujungnya bangkrut, maaf, ujungnya uangnya habis seperti itu ya. Kita kembali ke distribusi, mengurangi waktu tunggu. Apa yang dimaksud mengurangi waktu tunggu? Itu
dalam pengiriman barang dilakukan dalam transaksi lokal maupun global dapat dilakukan tracking pengiriman barang. Barang cenderung dapat dipantau seperti apakah barang yang sudah di packing, apakah barang sudah masuk ekspedisi, apakah barang akan sampai kapan. Nah, ini kita dalam distribusi mengurangi waktu tunggu. Jadi udah tahu kondisinya seperti ini. Itu lagi dipesankan dulu. Nah, ini harus bisa untuk mengupdate. Yang kedua, menurunkan biaya pengiriman. Ekspedisi yang beragam, pengiriman barang membuat biaya pengiriman dari luar negeri sekalipun dapat dipilih. Dari yang gratis pengiriman sampai biaya pengiriman yang terjangkau. Nah, ini dapat dipilih. Jadi tahu lah. Anda juga sebagai pembeli bisnis online, di mana itu posisinya barang tersebut kita tahu harganya berapa, ongkos kirimnya berapa, itu bisa melihat. Dan bagi siswa nanti sebagai penjual bisa dapat membeda-bedakan antara jarak, jangan sampai disamakan. Itu udah tahu. Yang terakhir itu pelanggan dapat melacak pesanan. Bagaimana melacak pesanan tersebut? Pelanggan dapat melakukan pelacakan barang dan barang yang dibekali. Kemudian informasi saat ini membuat seorang berlomba-lomba untuk membuat website, memberikan manfaat dari penggunanya. Salah satunya adalah layanan tracking. Tidak semua, ya. Bagi pengguna website atau pembuat website itu dapat memberikan layanan tracking dalam perjalanan paket. Nah, ini salah satunya harus memberikan layanan tracking perjalanan paket yang dapat dipantau dari nomor resi yang dari sampai mana nomor resi kita. Kita udah dapat pada saat kita akses dalam bisnis online, kita mendapatkan resi-resi tersebut, kita tracking sampai mana, ya, bagaimana barangnya, nyampe ke kita kapan. Nah, ini dapat kita tracking. Ada prosedurnya juga. Jangan sampai kita pada saat pembeli udah nyampe ke pesanan, tahu kemana. Tahu-tahu 2 bulan kemudian barang tidak akan kita terima. Ya, jangan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini dari manfaat bisnis online. Sekarang ke jenis-jenis bisnis online. Nah, ini jenis-jenis bisnis online. Ini kemarin itu ada 10, kita jabarkan, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena berhubung waktu kita juga berjumpa sudah beres, kita untuk jenis-jenis bisnis online kita lanjutkan ke dalam pertemuan selanjutnya. Semoga para siswa mengenai manfaat bisnis online dan pengertian-pengertian tadi yang Bapak berikan, itu pengertian bisnis online dan manfaatnya, materi tersebut dapat membedakan. Nah, ini tugas para siswa semuanya. Dari catatan yang kemarin, ya, perbandingan yang diterangkan oleh Bapak sekarang, itu ada perbedaan atau sama? Silakan. Kalau ada perbedaan tulis, kalau ada samanya apa? Gitu. Jadi Bapak juga menuntut para siswa juga tidak hanya diam, tapi berkembang, evaluasi, meneliti, ya, evaluasi tentang materi yang pernah Bapak berikan dari pengertian bisnis online menurut para ahli, terus manfaat juga bisnis online, yang terutama itu dalam keuntungan dan kerugiannya, dan ada juga manfaatnya apa saja itu perbedaannya. Nah, itu sampai dengan manfaatnya. Silahkan itu dituliskan dan Bapak juga tunggu itu. Kalau misalkan kita nggak cukup waktu, nanti penugasannya hari ini, kalau misalkan tidak cukup waktu, itu boleh untuk pertemuan selanjutnya Bapak terima. Itu aja yang perlu Bapak sampaikan. Akhirul kalam, semoga para siswa meskipun kita tidak dapat tatap muka dapat mengerti penjelasan yang diberikan oleh Bapak. Semoga para siswa semuanya sehat selalu, bersabar selalu. Suatu saat nanti juga corona akan segera pudar dan kita dapat bertatap muka satu sama lain. Itu aja yang perlu Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.